sini dicela oleh Nabi, qataluhu. Mereka telah membunuhnya, seakan-akan membunuh jiwa karena fatwa yang salah tadi. Maka ini di dunia pelajaran bagi kita, orang-orang yang jahil bisa takalluf, bisa memberat-beratkan diri dari syariat Islam. Karena kejahilannya yang harusnya tayamum, akhirnya mandi. Maka akhirnya sakit dan meninggal. Padahal Allah telah meringankan perkara-perkara seperti ini, di mana al-qawaid al-usuliyah di dalam agama Islam ini asal dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Perkara-perkara yang memberatkan wajib untuk dimudahkan. Sesuai ucapan Allah, fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidaklah Allah membebani dengan taklif syar'i kecuali atas kemampuannya. Maka seseorang luka di kepalanya besar, di dalam safar tidak ada jahitan, tidak dijahit, maka akhirnya masuk luka air kepada luka tersebut dan menyebabkan kematian. Maka ini dari penyakit kronis di dunia. Dan selain itu penyakit kronis di dunia, mereka orang-orang yang bodoh kepada agamanya, namun dijadikan panutan, dijadikan public figure, dijadikan tokoh. Maka akhirnya dia berbicara agama tanpa hujjah, tanpa ilmu, maka akibatnya dia menyesatkan dirinya sesat dan menyesatkan para pembebek-pembebeknya yang mengikutinya dan mengagungkan, mengkultus individukannya seakan-akan menjadi panutan public figure ini. Dan itu kenyataan yang ada di zaman now. Terutama di zaman now banyak public figure, ima dia artis, ima dia orang-orang bintang film yang terkenal, yang jelas public figure. Beritanya selalu terdepan di majalah-majalah ataupun media sosial, dari lagu-lagunya yang sedang trendy atau video-videonya yang sedang viral. Maka orang ini menjadi public figure, dijadikan sebagai contoh teladan, padahal orang ini tidak mempunyai agama. Dan di zaman sekarang dijadikanlah mereka para pelawak, joker, ataupun para penyanyi di acara-acara seperti acara sekarang, hari Id, acara di bulan Ramadan, berbicara tentang agama, membawakan lagu-lagu religi dengan musik, kemudian dianggap sebagai ustadz. Naam, kita katakan ustadz instan, seperti Torabika, yang mana kalian pengen air hangat, tinggal mencelupkan instan, dikocek 2 menit jadi. Begitupun ustadz-ustadz instan, yang penting dia public figure, yang penting dia terkenal. Di saat berbicara agama maka orang akan mengikutinya, terutama orang-orang awam. Dan ini seperti dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin As, di mana Nabi bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka ini dia permasalahan yang kedua, bahwa mereka orang-orang yang jahil dari mafsadahnya penyakit yang kronis tadi. Di saat orang-orang jahil ini diambil menjadi public figure, dijadikan para pelawak, dijadikan para musisi, dijadikan para penyanyi sebagai public figure dalam memberikan fatwa dan soal jawab di televisi yang dilihat oleh jutaan penonton,
dipanggil ustadz, dan dia sambil ketawa-ketawa menjawab soal, menurut pendapat saya demikian dan demikian. Oh, boleh saja, why not, kenapa tidak, katanya. Maka akhirnya disebutkan di dalam hadis, mereka mengambil orang-orang jahil, dai-dai instan ini, ru'usan juhalan, yang merupakan orang-orang yang tidak mengetahui agama, namun public figure, namun terkenal, populer. Maka akhirnya fasu'ilu, ditanya tentang hukum-hukum agama, fa'aftau bighairi ilmin, maka dia akan bertawa sambil, menurut pendapat saya, why not, kenapa tidak, kenapa haram, kenapa bla bla bla, memberikan fatwa bighairi ilmin. Fadallu wa adallu. Apa makna fadallu? Fadallu ay sara dhalin, maka jadilah dia sesat dengan fatwanya dia. Wa adallu maknanya mudillin li ghairihim, maka fadallu dia sesat dengan fatwa tanpa ilmunya, wa adallu dan dia menyesatkan manusia yang lain. Maka ini dari keburukan mereka orang-orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka ini mafsadah ataupun kronisnya, bagaimana seseorang yang tidak mempunyai ilmu, dan bagaimana kronisnya penyakit jahal. Dan bahkan dari kronisnya penyakit jahal, kebodohan kepada agama, yang lebih parah adalah kebodohan kepada agama bisa mengajak kepada kesyirikan. Al-jahlu min asbabis syirk, bahwa kebodohan itu penyebab dari seseorang melaksanakan kesyirikan. Dan ini benar terjadi dan mudah terjadi. Maka di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan bagaimana keadaan mereka, di mana disebutkan bagaimana Bani Israel yang Allah selamatkan dari Fir'aun. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Maka baru saja Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan Allah menyelamatkan mereka bisa berjalan selamat sampai kepada pinggir pantai dari Laut Merah yang Allah bedah. Kemudian fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Kemudian mereka melewati orang-orang yang menyembah berhala, di mana mereka beriktikaf atas asnamin lahum, atas patung-patung yang mereka sembah. Apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka wahai Musa, jadikanlah kami sesembahan-sembahan seperti mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah tadi, mempunyai patung-patung. Maka ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah, berikan kepada kami ilah selain Allah seperti mereka mempunyai ilah yang disembah. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka di sini jelas bagaimana kebodohan menyebabkan seorang melaksanakan kesyirikan dikarenakan tidak mempunyai ilmu, dan itu di zaman Musa dan begitu pun di zaman now. Maka bagaimana sangat kronisnya kebodohan. Kita melihat bapak-bapak yang sudah tua bersama istrinya pergi ke masjid, setiap hari datang di masjid shaf awal. Namun kemudian imam masjid yang memang sudah sering melaksanakan perbuatan-perbuatan beribadah kepada kuburan dari pengikut orang-orang yang mengambil barokah di kuburan, ngalap barokah, maka imam masjid ini mengumumkan untuk mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholat untuk melaksanakan
ngalap barokah ataupun wisata religi ke kuburan wali fulan. Maka akhirnya masakin, mereka yang bapak-bapak dan ibu-ibu ini sering sholat 5 waktu berjamaah, akhirnya dibawa oleh imam masjid tersebut ke Gunung Kawi ataupun ke makam-makam dari kuburan fulani, yang akhirnya mereka melaksanakan safar, rihlah, yang kata Nabi, la tasuddu rihal illa fi thalathati masajid. Tidak boleh rihlah, perjalanan yang jauh dan panjang dan membutuhkan biaya, kecuali ke 3 masjid. Adapun mereka ke musola kecil yang intinya adalah ada kuburannya. Maka akhirnya jatuhlah kepada kesyirikan karena berdoa kepada selain Allah. Dengan dalih mereka ngalap barokah, berdoa meminta kepada wali tersebut, wahai wali sembuhkanlah istri kami, wahai wali rizkikanlah kami, wahai wali angkatlah kami dari martabat-martabat kami, naikkan pangkat kami, ada bintang-bintangnya dan sebagainya. Maka ini adalah berdoa kepada selain Allah kesyirikan, karena doa adalah ibadah. Allah berfirman, ad-du'a huwal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Adapun di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kepadaku, aku akan memberikan jawaban kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku akan dimasukkan kepada api neraka yang menghinakan. Maka akhirnya masuk kepada kesyirikan berdoa kepada selain Allah karena kejahilan. Padahal orang ini ma'ruf sholat di shafil awal dengan istrinya. Maka mereka berdua meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena kejahilan. Maka kejahilan adalah perkara yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat kronis, lebih parah daripada penyakit kanker pada stadium 4. Dan begitu pun di alam barzakh dan di alamil akhirah. Maka orang-orang yang mempunyai penyakit kebodohan dan tidak diobati dengan bertanya kepada alim ulama ataupun menuntut ilmu, maka kebodohan itu akan terus menerus dan menjadi bumerang dan menjadi azab bukan hanya di dunia. Maka kita katakan tadi kenapa lebih parah daripada kanker, karena kanker orangnya akan meninggal di dunia dan selesai, habis perkara. Namun penyakit kebodohan akan terus memberikan mafsadah di azab hatta di barzakh dan nanti di hari akhirat. Adapun di barzakh, maka telah datang hadis, yang mana hadis ini hadis yang masyhur dan panjang dari Bara ibnu Azib. Hadis Al-Bara ibnu Azib adalah hadis yang menjadi rujukan bagi kita tentang permasalahan keadaan ahwal di alam barzakh. Meskipun panjang namun banyak sekali faedahnya. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sanadnya sahih dari Abdul Razak, hadatsana Ma'mar an Yunus ibni Khabbab anil Minhal ibni Amr an Zadan anil Bara ibnu Azib. Maka di sini jalannya dari Yunus ibnu Khabbab, dan di riwayat yang lain di Abi Dawud dan yang lainnya dari Al-A'mash, dari Al-Minhal ibni Amr, dari Zadan, dari Al-Bara ibnu Azib. Maka di sini Al-A'mash meskipun dia mudallis, maka telah diiringi oleh Yunus ibnu Khabbab. Dan Yunus ibnu Khabbab mahaluh kadzab. Berarti boleh apa tidak mutaba'ah? Tidak boleh. Namun telah datang di riwayat yang lain bahwa Al-A'mash datang dengan lafaz haddatsana. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, Abu Dawud dan yang lainnya dari Al-A'mash,
haddatsana anil Minhal ibni Amr an Zadan anil Bara ibnu